Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidunal Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Romo Kiai Muttaqin Al-Hafiz nafa'anallahu bi'ulumih. Yang terhormat Camat Marga 3, yakni Pak Sarmin Shah yang ganteng, hidungnya manis, wajahnya juga manis ya. Yang saya hormati juga Kepala Desa Gedung Wani, Pak Sigit Wahyudi yang lemu, yang subur. Padahal saya sudah pernah ceramah di rumah beliau, kok saya tadi masih salah jalan. Waktu ke tempat beliau saya lewat Pugung, tadi kok saya lewat Metro Kibang. Saya hitung ternyata kalau saya tadi lewat Pugung jam 10 kurang seperempat sudah sampai di sini, paling pelan. Karena lewat Metro Kibang akhirnya jam setengah 11 lewat. Jadi selisih waktunya hampir 1 jam karena salah pilihan jalan. Maka hidup nggak boleh salah pilih ya, harus benar milihnya. Selanjutnya yang saya hormati Legislator DPRD Lampung Timur Gus Gunardi Laila. Palanya aja udah mulai botak. Mikirin rakyat berarti ya. Untung ketutup pecinya. Semoga terpilih kembali di Pileg 2024 nanti. Amin, gak apa-apa. Ini kan doa bukan kampanye. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Zarmuji. Dengan aturan janggut itu dilebatkan biar menjadi Zarmuji Basalamah. Jadi Zarmuji bermasalah nanti takutnya ya Pak. Selanjutnya para kiai, para asatidz. Karena saya datang terlambat, jadi saya tidak sempat menanyakan nama-namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya bil khusus pengurus
TPA Miftahul Huda. Saya tadi lupa nama ustadznya, enggak nanya. Beliau Al-Hafiz juga, beserta jajaran panitia pengajian akhir sanah, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik pengurus MWC, pengurus PAC Muslimat juga, Fatayat, Ansor, Sahabat Banser dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, pripun kabari? Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, hari ini saya agak terlambat. Waktu tempat Pak Kades itu saya nggak terlambat ya Pak, malah duluan. Saya yang menantikan. Waktu kita sudah semakin mepet, saya ini habis ini langsung ke Bandara Raden Intan karena terbang ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Jadi saya diundang ceramah di Nusa Tenggara Timur, pesertanya separuh Islam separuh Kristen. Wah, keren juga ya Pak. Ini orang Kristen aja demen tuh ngedengerin ceramah Islam ya, ceramah kita, karena kita menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kita bergembira dengan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, yang senang menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Saya ulangi, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Itu maksudnya. Jadi kita yang senang dengan Ramadan, kita yang senang nyambut bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kita diharamkan masuk neraka, alias masuk surga. Allahumma amin. Gusti Allah itu Bapak Ibu maha baik. Saking baiknya Allah, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya dilipat gandakan ganjarannya 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan yang biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, bila di bulan Rajab kemarin pahalanya jadi dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, bulan Sya'ban ini bulan ruah, pahalanya dikali 700. Wa fi Ramadhan bi alfi, bulan Ramadan pahalanya dikali 1000. Maha baiknya Allah, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan. Wa man jaa'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang mengerjakan satu dosa, dia hanya dibalas dengan balasan semisalnya saja. Jadi kalau dosanya satu, balasannya satu. Jadi Ramadan nanti kebaikan satu dikali 1000, dosanya satu
balasannya tetap satu. Itu maha baiknya Allah. Itu pun dosa-dosa di kafarat. Apa kafaratnya? Kemarin nisfu Sya'ban. Cuman orang NU yang demen nisfu Sya'ban tapi ya. Kemarin nisfu Sya'ban, dosa-dosa dihapuskan. Allahumma amin. Nanti Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasa Ramadan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan tidak nunggu Ramadan, Bapak Ibu. Sekarang jenengan duduk, udah pegel belum duduknya? Lenggah nganti boyoan, dari awal sampai akhir dosanya dihapuskan semua. Mangkat sholat berjamaah, dari satu langkah diangkat satu derajat, dihapuskan dua dosa. Makanya bapak-bapak kalau jamaah ke masjid jangan langsung berangkat, muter dulu, muter-muter banyak yang langkah baru nyampe masjid. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, makmum jawabnya amin, amin amin imam, amin makmum barengan, maka diampuni semua dosa-dosanya. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu, maka ghufir lahu ma taqaddama min dambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Enggak mesti nunggu Ramadan. Salat berjamaah, imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Terlalu baik Allah itu, Pak. Padahal kita ini banyak dosa lah. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banget. Kira-kira Bu jenengan kali kulo banyak mana dosanya? Kalau kelihatannya sih banyak mak-mak nih ya Pak ya. Karena ada keterangan begini, Bu, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Yang banyak ngomongnya dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Saya tuh ternyata. Ya terang saja Pak, kita ini banyak dosa, apalagi penceramah banyak betul dosanya. Karena penyakit penceramah itu satu, jargoni. Iso ujar, ra iso ngelakoni. Rata-rata penceramah. Saya masuk gak ya saya ya? Ceramah mah pinter, mulut kayak dioli, namanya yang susah. Itu penyakit penceramah pertama. Penyakit penceramah yang kedua, ngambek kalau nggak bisa ngoni. Itu penyakit itu tuh. Makanya kata kiai saya, jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu juga jihad, itu sebagai penceramah. Yang kedua, kalau pulang ngaji panitia lupa nyangoni. Nah itu jihad itu. Jangan sampai pulang ceramah panitia lupa nyangoni malah WA. Ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya. Ini kata kiai saya, tak pikir-pikir bener juga itu. Bener tak pikir-pikir. Kadang-kadang mohon maaf kita ngajarin tawakal, ngajarin qanaah sama jamaah, kiainya nggak qanaah, nggak disanggonin, ngamuk-ngamuk, kapok kali diundang lagi. Nih kalau kiai ngeritik kiai boleh bayar, nggak jadi masalah. Yang ketiga, penyakit penceramah itu begini Bapak Ibu, ngomong mau, ceramah mau, tapi diceramahin nggak mau. Itu rata-rata penceramah itu. Apalagi dai kondang Pak, ngomong mau, diomongin nggak mau. Ceramah mau, ngedengarkan ceramah nggak mau. Nah ini saya pikir-pikir kritik ini harus disampaikan. Ini otokritik yang baik sebetulnya. Makanya kita ini nggak boleh gede, nggak boleh sok hebat dewek, nggak boleh pinter sendiri, nggak boleh merasa sok suci. Karena kita semua banyak dosa. Gitu.
Nah, mudah-mudahan dengan sholat kita, dengan wudhu kita, dengan ngaji kita, dengan nisfu Sya'ban, dengan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Allah maha baik. Makanya orang Islam itu harus mendakwahkan ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tulis pelang di masjid, sepatu gede-gede, banner tulisannya begini, Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga, sedangkan kamu dosanya banyak tapi pengen masuk surga. Ngimpi. Jangan Pak, jangan ditulis begitu. Kalau tulisannya begitu itu ngajarin gak bener itu. Jadi yang kalau kita ini masuk surga gara-gara amal kita, mustahil kita masuk surga. Karena amal kita nggak mungkin cukup. Gitu begini. Dan kalau kita masuk neraka gara-gara dosa kita, saya yakin Bapak Ibu kita bisa masuk neraka semua. Karena alangkah banyak dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi. Makanya sebanyak apapun dosa, ampunan Allah lebih luas. Walaupun kita kurang amal, kita semua masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seorang pun di antara kalian masuk surga gara-gara perbuatannya, gara-gara amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasul. Wala ana, kata Nabi, tidak juga saya. Illa birahmatin minallahi ta'ala, kecuali semata-mata hanya karena rahmat Allah. Nah, inilah dakwahnya NU Bapak Ibu. Dakwah NU itu gak meden-medeni, gak menakut-nakuti, gak mengancam-ngancam. Dakwah NU itu dakwah yang rahmatan lil alamin. Mari kita sebarkan, kita kabarkan. Rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cuman begini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan pada kesempatan kali ini, ada peringatan. Sholat kita nggak ngangkat walaupun cuman sejengkal kalau kita masih musuhan. Sholat kita ndak ada guna kalau lisan kita masih sering menyakiti orang, kalau kita masih sering zalim dengan sesama. Ibadah kita nggak ngangkat kalau kita masih zalim. Walaupun ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, walaupun sudah mangkat haji berkali-kali, umrohnya rajin, tapi kalau kita masih zalim kepada sesama, Bu, panjenengan ini walaupun kerudungnya nyengser di tanah saking panjangnya, nyapu halaman gak pakai sapu lidi, pakai kerudungnya itulah. Umpama ini tahajud saban malam, 5 waktunya tertib, puasa Senin Kamis rajin, berangkat ngaji saban hari, tetapi masih zalim kepada sesama, maka surga mahal bagi orang yang zalim. Maka dari itu pada kesempatan ngaji hari ini saya hendak menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada apa-apanya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali cuma dapat lapar saja, cuma dapat haus saja, nggak dapat apa-apa. Padahal puasanya sah, mampu mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tetapi mengapa puasanya sia-sia, tidak ada nilainya? Orang yang puasa tapi tidak mengendalikan hawa nafsunya, orang yang puasa
tapi tidak bisa mengendalikan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan tercela, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tidak ada gunanya di sisi Allah, tidak ada nilainya, tak berguna dia meninggalkan makan dan minumnya, tak berguna lapar dan dahaganya. Karena sudah dahaga, airnya sudah taruh dulu. Monggo. Ini Pokari Suwe namanya ya. Kira-kira suruh mintain duit lagi tadi. Lanjut ya. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan tercela, maka tak ada gunanya dia berpayah-payah meninggalkan makan, meninggalkan minum, lapar dan dahaga. Apa sih yang disebut dengan qaulaz zur, perkataan tercela tersebut? Setidak-tidaknya kata Nabi ada 5 perkara yang bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang pertama, al-kidbu, bohong, bahasa sekarangnya hoax. Kemudian yang berikutnya wal ghaibah, gibah, biasa bahasa sekarangnya gosip, digosok makin sip. Nyinyir, hate speech, ujaran kebencian. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, namimah, adu domba, bahasa kitanya provokasi. Yang keempat, memandang dengan penuh syahwat. Makanya hati-hati bapak-bapak, jenengan masih normal semua. Zaman sekarang zaman modern, banyak BMW keliaran. Tahu BMW? Bahenol molek weleh-weleh. Itu BMW namanya. Jaga pandangan mata, nanti semua ibadah jadi sia-sia. Yang kelima, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Zaman sekarang banyak orang yang suka sumpah-sumpah, demi Allah bela Islam, katanya mubahalah, lagunya mubahalah. Nah ini sudah ada sinyalemen dari Nabi. Orang-orang yang menjual agama demi ambisi duniawi itu bisa membuat ibadahnya sia-sia. Sholat nggak ngangkat, puasa sia-sia, dosa-dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama, al-kidbu, hoax, bohong atau berita bohong. Hati-hati, bohong bisa membuat puasa kita jadi sia-sia. Kadang-kadang emak ini ngajarin anak bohong. Tukang kredit datang, bilang sama mamang tukang kredit, mama nggak di rumah. Anak keluar, mang, kata mama nggak di rumah. Emang mamanya kemana deh? Ntar ya mang tanya mama dulu. Balik ke dalam lagi, mak, kata mama kemana? Bilangin saja ke pasar. Balik lagi keluar, mang, kata mama ke pasar. Bohong ketahuan. Itu bohong-bohong yang sederhana
Biasakan kita ini berintegritas, biasakan tidak bohong, karena problem orang Indonesia ini problem integritas. Di Indonesia ini orang yang ngaku beragama banyak orang ngaku beragama, banyak orang pintar tapi nggak jujur, pintarnya nggak benar. Kalau orang pintar nggak benar, bahaya, mafsadatnya gede. Kalau orang goblok nggak benar, paling bantar maling kotak amal masjid. Tuh kalau goblok nggak benar, paling bantar berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu kalau goblok nggak benar. Goblok nggak benar ngelawan, ngebegal motor. Goblok nggak benar ngelawan, begal motor. Paling bantar ya itu maksudnya. Tapi kalau orang pinter nggak benar, pajak negara dikorupsi. Tepuk tangan dulu. Capek-capek kita bayar pajak malah dikorupsi. Kerjaan bapaknya Mario Dandi itu ya Pak. Sekarang sudah dinaikkan ke tingkat penyelidikan, berarti sudah mau tersangka ini. Jadi ada dana pegawai negeri sipil kok kekayaannya 56 miliar, ternyata ada dana mencurigakan 500 miliar. Dan Profesor Dr. Mahfud MD, itu orang NU yang ngelawan itu Pak, mengungkapkan ada dana mencurigakan. Hasil analisa PPATK 300 triliun di rekening terkait dengan bea cukai, dirjen bea cukai dan dirjen pajak. 300 triliun itu nolnya berapa itu? Itu kalau dipencet nang kalkulator gak muat itu, error langsung. 300 triliun itu Pak, kalau dibelikan lato-lato tenggelam ini Lampung ini sama lato-lato itu Pak. Semakin banyaknya 300 triliun itu. Ini kerjaan siapa? Orang pintar. Coba kita berhitung yang kerja di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu orang-orang yang sekolahnya sekolah kedinasan, sekolah tinggi administrasi negara. Udah jelas-jelas begitu terima sekolah nggak bayar, gratis loh Pak. Itu anak-anak pintar semua, nggak bisa masuk stan kalau goblok nggak bisa. Anak-anak pintar IQ-nya di atas rata-rata, nilainya di atas 8, pintar, dan itu sistem gugur. Kalau IP-nya nggak nyampe maka berhenti DO, karena sekolah kedinasan. Udah direkrut dari sekolah, dari siswa yang pintar, sekolah-sekolah kedinasan dibiayai oleh negara. Begitu menjadi pegawai negeri di Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai, malah mereka kerjanya memperkaya diri. Tapi sekali lagi itu oknum. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya integritas. Makanya kalau kata Pak Ganjar Pranowo, kalau pengen kaya jangan jadi pejabat. Lupa Camat, kata Pak Ganjar Pranowo, kalau pengen kaya jangan jadi pejabat. Tapi kalau pengen gemuk jadi kades boleh lah, tidak masalah. Kalau pengen kaya raya jadi pengusaha. Ya kalau ukurannya kaya ya kita kaya yang penting cukup, betul nggak kira-kira? Tapi kalau ukurannya kaya raya, crazy rich, jadi pengusaha kayak Raffi Ahmad, bisa kaya raya. Bisa kaya raya kayak Pak Erick Thohir. Erick Thohir kaya bukan karena jadi Menteri BUMN, karena memang perusahaannya banyak. Erick Thohir itu kan anggota kehormatan Banser. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Indonesia punya persoalan integritas. Mohon maaf, lantas orang nyinyir Pak Jokowi, rusak pemerintah ini. Apa kata saya? Korupsi pajak sekian. Jangan begitu mikirnya Bapak Ibu, mikirnya begini. Masalah aib Dirjen Pajak, aib perpajakan, aib bea cukai, itu masalah yang sudah berurat, berakar dan lama. Betul nggak kira-kira? Bahasa Arabnya kitbiyan. Itu bahasa Arabnya. Tahu kitbiyan? Masalahnya seorang pemimpin mau ngebongkarnya atau tidak. Nah, kita punya presiden hebat, Pak Jokowi, tidak takut dengan siapapun, tanpa tedeng alih-alih.
bongkar semua. Itu baru hebat. Tepuk tangan dulu. Bongkar semua, itu baru hebat. Kalau zaman biyen nggak bisa begini Pak. Zaman sekarang Jenderal Bintang 2 Sampo diborgol, Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa diborgol. Nggak bisa sekarang. Kolonel Pak, udah berapa kolonel diborgol? Ada kolonel pakai sabu-sabu, borgol. Ada kolonel bunuh sepasang kekasih yang ditubur, dianyutnya di kali itu, borgol. Kalau zaman biyen nggak bisa Pak begini. Jangankan yang jenderal, anak tentara bunuh orang sudah peti es, anak petugas bunuh orang peti es. Zaman biyen. Kalau zaman sekarang nggak ada yang kebal hukum. Ini kelebihan Bapak Ibu, maka harus kita apresiasi. Pemerintah harus kita dukung untuk membongkar ini semua. Yang bicara nggak tanggung-tanggung Pak Profesor Dr. Mahfud MD, orang kesayangannya Gus Dur, berani tanpa takut dengan siapapun bongkar semua. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan. Tapi jangan ngambek, jangan sampai nggak bayar pajak. Pening nanti Pak Kadesnya sama Pak Camat kalau nggak bayar pajak. Saya nggak setuju suruhan nggak bayar pajak. Saya setujunya yang korupsi pajak tangkepin semua, hartanya disita, kembalikan kepada negara, rakyat tetap bayar pajak. Insya Allah. Tepuk tangan lagi. Karena begini, kalau kata Gus Dur, jauhnya Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia, kata Gus Dur. Karena sedikit bicara, sedikit bekerja, ngapa? Lapar, lemes di sana, kurang makan, maka dikit ngomongnya, dikit kerjanya. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini bangsa mana? Jepang, Korea. Jepang itu negaranya sauprit, Korea itu negaranya kecil, tapi karena mereka banyak bekerja, sedikit bicara, maka mereka maju menjadi negara maju di dunia internasional. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini bangsa Amerika, Cina. Orang Cina, orang Amerika ngomongnya banyak, kerjanya juga banyak. Maka di Cina Pak, bikin gedung bertingkat 15 hari selesai. Bikin flyover di Cina semalam selesai. Di Lampung bikin flyover setahun selesai. Nggak apa-apa, yang penting selesai. Di Cina tidak, semalam selesai bikin flyover. Di Cina itu saking cepatnya di sana itu. Karena mereka mengapa? Banyak bicara, banyak bekerja. Yang keempat, kata Gus Dur, ada bangsa yang banyak bicara alias kakean cangkem, tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia Bu. Ini bangsa India, Pakistan, Bangladesh. Makanya orang India tuh kakean cangkem, ngomong aja kerjaannya dikit. Makanya orang India tuh agak heran saya, kalau ngomong iya geleng-geleng. Jadi kalau orang India tuh geleng-geleng berarti iya, kalau ngomong enggak ngangguk-ngangguk, kebalik Pak. Kata Gus, kata jamaah Gus, Indonesia masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Indonesia kata Gus Dur masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya Pak. Indonesia ini banyak orang beragama, tapi ngakunya beragama, kelakuannya bertentangan dengan agama. Ngakunya Islam, tapi kelakuannya bertentangan dengan Islam. Buktinya apa? Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Sholatnya STMJ, sholat terus, maksiat jojong. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Ngajinya rajin, tapi ngerumpinya juga rajin. Ini di sana, kalau di sini pusatnya.
hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Coba lihat Pak yang korupsi-korupsi itu, kalau dia orang Islam rata-rata sudah naik haji. Ini problem konsistensi. Jadi yang pertama al-kidbu, dan penting saya ingatkan dengan hoax, berita bohong. Karena mengapa? Berita bohong sudah jadi bisnis sekarang Bapak Ibu, dikapitalisasi. Orang menyebarkan berita bohong demi keuntungan ekonomi, bahkan orang menyebarkan berita bohong demi kepentingan politik. Maka banyak orang-orang di kota yang sinyalnya kuat, yang HP-nya bagus-bagus, kemakan hoax, berita bohong. Makanya saya ingin sampaikan, walaupun di sini juga sinyal sudah mulai kuat, jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial, apalagi itu informasi negatif. Khawatir itu hoax, berita bohong, nantinya kita sendiri yang rugi. Baik, kemudian yang berikutnya al-kidbu, yang kedua wal ghaibah, yakni gosip, ngerumpi. Bu, jenengan suka ngegosip enggak? Suka sih enggak, cuman hobi. Ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Kalau seminggu aja enggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang Bu, nek jenengan memang hobi ngerumpi, kalau seminggu aja nggak ngerumpi malah meriang, itu uzur syar'i. Berarti jenengan boleh ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpinya dewean, masuk kamar ngadep cermin ngoceh sendiri, omongin sama Pak Camat diomong, Pak Lurah diomong, semua dirumpiin. Paling anaknya ngintip, mama kuis edan, ngerumpi kok sendirian. Namanya ngerumpi itu wal ghaibatu asyaddu minaz zina, gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Karena mengapa? Kalau gibah itu dosa kepada manusia, zina dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah kita bisa cepat bertaubat, tapi dosa kepada sesama umat manusia kita harus minta maaf. Dan sekarang begini Bapak Ibu, yang bahaya itu adalah framing negatif. Dalam bahasa kerennya framing negatif. Informasinya benar tapi di framing. Saya ambil contoh begini. Kemarin ada cerita, dulu guru imam masjid, maksud saya imam masjid digebukin makmum. Kebetulan di masjid ada record CCTV, ada kamera CCTV. Betul imamnya digebukin makmum, itu betul. Tapi framing narasi negatifnya yang bahaya. Apa kalimatnya? Disebar di semua grup-grup WhatsApp, hati-hati ini rejim PKI. Loh kok iso imam digebukin makmum, yang salah Pak Jokowi lagi Pak, malah menyebar fitnah ini rejim PKI. Imam sholat digebukin oleh oknum PKI. Hati-hati, kalau itu terjadi lagi, pelakunya gebukin rame-rame. Katanya jangan diserahkan sama polisi, nanti juga percuma kalau diserahkan ke polisi, ditetapkan menjadi orang gila. Nah ini kan fitnah luar biasa Pak. Satu, dia memfitnah pemerintah, yang kedua dia memfitnah penegak hukum. Ini kan kalimatnya, nggak usah lapor polisi nanti sia-sia. Mestinya sudah bisa dipidana, kalimat itu sudah bisa dipidana. Itu kan kalimat yang sangat berbahaya sekali. Ngajak main hakim sendiri dan ngajak nggak percaya sama polisi, itu bahaya Bapak Ibu. Tapi disebar kemana-mana, padahal fakta yang sesungguhnya yang ngegebukin imam itu kakek-kakek umur 70 tahun, baru keluar dari rumah sakit jiwa, memang punya masalah di kesehatan jiwa Bapak Ibu. Si imam sudah memaafkan, karena si kakek memang tonggone dewe, wis tonggone dewe emang gak sehat.
nggak ada masalah dengan peristiwa itu. Yang masalah apa? Orang yang menyebarkan berita bohong, orang yang menyebarkan fitnah, informasi negatif, ujaran kebencian. Seperti yang pakai baju palu arit. Awas nih, tren politik udah mau naik tuh. Orang pakai baju palu arit, dipoto viral, PKI sudah bangkit, jreng. Umat Islam harus bersiap-siap perang lawan PKI. Buktinya sudah ada yang berani pakai baju palu arit. Begitu ditelusuri oleh polisi, ditelusuri oleh BNPT dan lain sebagainya, Pak, itu dia yang beli baju kaosnya, dia yang nyablon palu aritnya, DEC ngenggo dewe, dia sendiri yang moto videoin, dia sendiri yang menyebarkan, dia sendiri yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Tak ulang lagi ya, dia yang beli baju kaos oblongnya, dia sendiri yang nyablon palu aritnya, dia sendiri yang pakai bajunya, mereka sendiri yang motoin dan yang memvideokan, mereka sendiri yang kemudian menyebarkan, memviralkan, lalu mereka sendiri yang teriak-teriak PKI sudah bangkit. Ini bahaya ini, Pak. Dan repotnya orang yang kayak gini pakai bahasa agama, Bapak Ibu. Makanya kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima orang awam sebagai sebuah kebenaran. Fitnah yang mengatasnamakan agama akan tampak terlihat seperti terhormat sekali. Makanya hati-hati dengan fitnah yang mengatasnamakan agama. Makanya poin yang ketiga apa? Wan namimah, adu domba, provokasi. Setelah gibah naik dia menjadi provokasi, itu berbahaya sekali. Makanya perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini, jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan ambisi politik. Karena begini Bapak Ibu, paling gampang nipu orang pakai bahasa agama, paling gampang memanipulasi umat pakai bahasa agama. Hati-hati dengan itu semua. Bahasa kitanya apa? Politisasi agama atau politik identitas. Makanya saya ingat Panbihul Kinayah kiai saya, ada santri berak di kali. Jangan pernah diberak di kali. Kalau saya pernah, sering dulu masih kecil. Wong kampung saya itu pinggir sungai Batanghari Ogan itu loh, Pak. Ya berak di kali. Makanya saya ditanya orang secara fikih, apa hukumnya wudhu dan mandi wajib di kali yang dipakai mandi dipakai berak? Sah, wong kali kok air mengalir. Yang penting pas wudhunya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, ambil dulu yang kuning-kuning. Repotnya pengalaman tinggal di pinggir kali, Pak, ketiban mules pagi-pagi. Udah lebih awal berangkat ke kali, kita cari yang paling atas biar nggak keduluan orang. Begitu nongkrong enak-enak, di depan sudah ada yang nongkrong ternyata. Jadi nggak bisa duluan itu. Ini ceritanya ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan, jentuk. Santrinya kecebur dalam kali. Yang jelas ini bukan iwak wader ini, Pak. Kalau wader nyundul mah nggak apa-apa. Ini pasti ikannya gede. Kalau nggak baung, gabus atau lele jumbo itu. Santrinya kesel, ngambil jaring, ngambil jala, dia ngubek-ngubek di kali, dapat ikannya segede paha. Kaget si santri, pantesan aku disundul ngantek kecebur, ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Ya juga ya Pak, ada yang masuk koran Pak, masuk berita, lagi nongkrong di kolam, dia lupa kalau kolamnya lili dumbo semua, disundul, potong langsung, masuk rumah sakit. Ikan segede paha dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung si santri ini, niki iwaknya halal nopo haram. Ya kalau ikan mah dia tahu ikan tuh halal semua, tapi ikan yang nyundul nanti jadi masalah. Kalau ikannya nyundul halal apa haram? Maka daripada bingung dia pulang, dia nyari ustadznya, tanya, Ustadz boleh badai tanglet? Tapi nama ustadznya bukan Ustadz Zarmuji, ya bukan. Kata ustadznya, mau nanya apaan?
Saya tadi nongkrong di kali disundul ikan celeduk kecebur dalam kali. Tapi ini saya bingung niki iwae halal nopo haram. Kata ustadznya nanti dulu kita ngulang kitab dulu. Tertulis di kitab, udah pakai kacamata lagi ngeliatnya pak. Tertulis di kitab rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Rajulun kesundulun iwaun, bila ada laki-laki kesundul ikan, bahwa haramun jiddan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Ngono to kata dia. Ya sudahlah kalau begitu ikannya kita pulangin ke kali lagi, mumpung belum mati. Kata ustadznya nanti dulu, masih ada lanjutannya ini. Wa in ustadzun setugelun bahwa halalun, tapi nek ustadz ento setugel alias kebagian separuh halal dia. Kata santrinya yang ngomong pak ustadz kalau pengen paruhan mah. Kata ustadznya ini masih ada lanjutannya ini. Wa in ustadzun kabehun. Ternyata ustadznya pengen semua pak. Ya namanya santri awam, ya sudahlah dikasih semua. Artinya nipu orang itu enak pakai bahasa agama. Kalau nipu orang pakai bahasa agama, yang geblek-geblek percaya semua. Makanya kalau kata para ulama, fitnah yang paling berbahaya fitnah yang mengatasnamakan agama. Makanya jangan gampang percaya kita, apalagi orang yang dikit-dikit sumpah palsu. Wal yaminul kadhibah, orang yang suka sumpah palsu bapak ibu, sholat sia-sia, hajinya sia-sia, puasa Ramadannya sia-sia. Makanya diingatkan oleh Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafin mahin, wala tuti' pakai ain, wala tuti', bukan tuti bu, nek tuti habis kentut mati. Maaf tuh dia. Wala tuti', jangan sekali-kali jadi followers, jangan sekali-kali ikut-ikutan, unfollow saja. Kullahallaf, orang-orang yang gampang sekali sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam, belanya berjilid-jilid lagi ya. Gampang mengatasnamakan agama, gampang mengatasnamakan Allah. Mahin, kerjaannya mahin. Apa itu mahin? Bullying, nyaci maki, menghina, nggak tanggung-tanggung. Yang mereka hina presidennya dewek. Jokowi adalah presiden yang paling banyak dibully. Orang nyebutnya apa? Pelongak-pelongok. Ada yang nyebutnya mukidi. Yang nggak enak itu ada yang nyebutnya jokodok. Yang nyebut Pak Jokowi jokodok itu pak, itu pakai jubah agama, pakai udeng-udeng, ceramah depan jamaahnya nyebut presiden jokodok. Makanya kita yang rakyatnya Jokowi disebutnya kecebong karena anak jokodok. Na'udzubillah, menghina bapak ibu. Terus yang kemarin apa orang nuduhnya pak? Fir'aun. Na'udzubillah, sudah sesadis itu orang menghina presiden. Kalau di Arab Saudi bapak ibu menghina raja dihukum pancung. Kalau kata orang Lampung apa? Mapas. Kalau hukum Arab dipakai di Indonesia, potol semua kepala orang itu. Karena mereka bukan lagi mengkritik bapak ibu, sudah menghina. Padahal kan jelas kaidahnya itu, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina raja, menghina presiden, maka pasti suatu saat nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya Pak Jokowi ngomong apa? Ribuan orang yang menghina saya sejak saya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kata Pak Jokowi, saya puas dibully orang, saya puas dihina orang, tapi tidak ada satupun yang menghina saya masuk penjara gara-gara menghina saya, kata Pak Jokowi.
nggak ada yang dipidana Pak, padahal bisa. Namanya menghina kepala negara itu bisa dipidana, tapi beliau tidak mempidanakan. Tapi ingat, dawuh Kanjeng Nabi, sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jangan macam-macam, makanya jangan menghina pertama nanti wala, jangan menghina Pak Kades nanti wala. Rombongannya menghinanya Mbah Yai Ma'ruf Amin, Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dosanya 3 itu Pak. 1, menghina Syekhul Kabir, menghina kakek orang tua. Kalau kita menghina orang tua, maka sama saja kita menghina orang tua kita sendiri. Makanya yang menghina Pak Yai Ma'ruf Amin, dia sedang menghina orang tua kandungnya sendiri. Itu dosanya. Yang kedua, menghina ulama. Beliau itu ribuan santrinya, bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Beliau cicit Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram, ulama terkemuka. Ratusan kitab ditulis oleh beliau, rujukan sedunia internasional. Ulama, darah dagingnya ulama itu racun. Maka menghina ulama sama saja meracuni diri kita sendiri. Yang ketiga, jelas menghina sultan, menghina kepala negara, wakil presiden. Makanya ada ustadz, sesama ustadz kayak saya inilah Pak, menghina Pak Yai Ma'ruf Amin. Kata saya, Ustadz ngapuro, sampean ngajarin gak bener, kok wakil presiden dihina, menghina orang tua. Apa kata dia? Jalan aja susah kok jadi wakil presiden. Na'udzubillah Pak. Beliau bukan jalan susah Bapak Ibu, beliau ulama jaga wibawa, jalan santai. Tapi pasti saya belum pernah ngelihat orang tua yang pidatonya runut, tanpa teks, ilmiah, enak didengar. Itulah Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Runut Pak, runut, ilmiah, fasih, nggak ada celah sama sekali, seperti orang membaca tapi tanpa teks. Itu Mbah Yai Ma'ruf Amin. Nah kita belum tentu umur kita sepanjang umur beliau, gini bagi, atau mungkin umur kita sama dengan beliau tapi penyakitan, stroke, prostat, bengek, asam urat, rematik, bocor kelep. Kerjaannya di kasur aja tapi cerewet. Istri telat bikin teh marah, istri telat ngambil anduk marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ya iya dong Pak. Makanya artinya Bapak Ibu hati-hati dengan itu semua. Baik, saya lanjutkan. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, apa itu? Ujaran kebencian, hate speech. Di dalam Al-Quran itu sudah ada followers, ada, kemudian hoax ada, bahasa Qurannya bullying ada, hate speech ada. Binamim tujuannya adu domba. Kalau masya mim shin besar kasih tasdid 1 alif hamzah. Kalau bahasa kitanya kesana kemari wara wiri. Coba ulang lagi, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya Bu, viral. Viral ada di Quran itu. Makanya hati-hati, ini tahun politik. Jangan pernah percaya dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, mempolitisasi agama. Baik, waktunya sedikit lagi, sudah mau zuhur soalnya. Jelang bulan suci Ramadan ini, yuk kita siap-siap. Himbauan Dewan Masjid Indonesia, surat edarannya 1, bersih-bersih masjid. Jelang Ramadan Bapak Ibu, kita bersih-bersih masjid. Man akhraja adam minal masjid, maksud saya, man akhraja adam minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan sebutir kotoran saja
dari dalam masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Satu, bersih-bersih. Dua, himbauan dari DMI, jangan kampanye di masjid. Cocok atau cocok? Kan jelas dalam Fathul Qaul, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang mempropagandakan dunia di masjid. Propaganda dunia itu apa? Marketing, jual beli, propaganda kampanye politik di masjid. Kalau Pak Kades ngajak rapat di masjid untuk urusan bikin talut boleh, itu urusan negara, kemaslahatan umat. Kalau Pak Camat ngajak kita rembuk di masjid untuk membicarakan kesejahteraan masyarakat kampung boleh, tapi kalau kampanye politik praktis itu yang nggak boleh. Ngajak orang nyoblos di masjid sebagainya nggak boleh. Maka barang siapa yang membicarakan propaganda dunia di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapuskan semua amalnya 40 tahun lamanya. Makanya yang dagang di masjid, yang kampanye di masjid 40 tahun apes hidupnya. Makanya jangan sekali-kali. Dua ya. Yang ketiga, dihimbau volume penggunaan speaker masjid. Gunakan secara bijaksana. Ini himbauan Kementerian Agama. Sejak zaman Soeharto ini Pak, sebenarnya bukan Gus Yakut, bukan. Gus Yakut itu cuma mengeluarkan ulang lagi penggunaan speaker masjid musola. Bagaimana kalau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebaiknya selut speaker luar dihidupkan 5 menit sebelum adzan. Kalau subuh 10 menit sebelum adzan. Jadi disarankan kalau tadarusan, usahakanlah agar tidak terlalu malam penggunaan speaker masjid dan musala, karena nggak boleh juga kan kita beribadah kepada Allah tapi zolim dengan sesama. Di lingkungan saya Pak, tadarusan itu siang jam 8 sampai jam 12, tapi kenceng banget Bapak Ibu. Padahal kalau pagi itu enak tidur lah bulan puasa tuh, kenceng banget. Sedangkan tetangga musola tempat saya itu ada 5 orang non muslim, kan kita nggak enak. Dia mau protes takut ribut, ya sudah nerimo, itu nggak bijak. Saya ingatkan ibu-ibu, Bu, kalau tadarus itu pakai speaker dalam aja, jangan luar, kurang semangat katanya. Itu namanya riya, namanya itu pengen didengar orang sekampung, kan begitu. Yang bijaksana menggunakannya. Jangan ngomong pemerintah ngatur speaker ini pemerintah anti Islam, jangan. Karena begini, satu-satunya negara yang bebas pakai speaker luar cuman Indonesia. Di Arab Saudi speaker luar hanya boleh untuk azan saja. Arab Saudi, Mesir, Arab Saudi, 21 negara Arab speaker tawa hanya boleh buat azan saja. Brunei Darussalam, Malaysia, speaker luar hanya boleh untuk azan saja. Nah kita enggak Bapak Ibu, tapi bijaksana. Kalau di kampung masih mending ya Bang, enak kita. Saya di Malang itu lama Bapak Ibu, di sana jam 2 siang orang tadarusan nggak masalah. Karena apa? Muslim semua, kan begitu. Volumenya juga jangan 100 desibel, kurangi, jangan terlalu kenceng. Kedengaran buat siar, tapi jangan kekencengan, buat siarnya saja. Dikurangi volume keluarnya itu Bapak Ibu, silahkan. Hanya saja Bapak Ibu, Indonesia ini bebas sekali. Kalau negara-negara luar pun tidak ada yang sedemikian rupa. Makanya Pak, yang ngeributin pemerintah ngatur speaker itu, yang mengatakan anti Islam, itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Tapi kasihan saya nggak dikasih kopi. Pak yang punya kopi silakan minum kopinya. Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Cocok nggak kira-kira? Iya dong. Baik, lanjut Bapak Ibu, himbauan yang berikutnya apa? Dihimbau agar kita islah maaf-maafan, karena ini sudah tahun politik. Hindari tensi politik di dalam masjid demi kedamaian dan kenyamanan. Dan jelang Ramadan kita maaf-maafan. Ya sakjane sebetulnya maaf-maafan itu pas mau masuk Ramadan. Saya minta waktu beberapa menit lagi ya, tanggung Bapak Ibu. Maaf-maafan itu bukan pas Idul Fitri bagusnya. Maaf-maafan itu pas masuk Ramadan. Begini Bapak Ibu, yang salah gentle,
minta maaf. Datang ke rumah ya Pak, kalau kita pernah salah minta maaf, datang ke rumah. Jangan lewat telepon. Ustaz rumahnya nang Papua, jangan Pak, duitnya habis kalau kesotong. Telepon nggak diangkat, misalnya telepon nggak diangkat, ya sudah SMS nggak apa-apa, kirim pesan WhatsApp, tapi jangan lebay. Marhaban ya Ramadan, jelang bulan suci Ramadan ini, ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, mulut pun tak mampu berucap, mata tak menatap, kuping tak mendengar, stroke namanya. Allahu Akbar. Makanya banyak orang stroke sekarang Pak, doanya sendiri soalnya, nggak usah lebay lah. Itu the point saja. Saya Gunardi Laila, nggak tahu DPRD Lampung Timur, nyuwun ngapura, minta maaf atas semua kesalahan saya. Begitu. Kalau disebut, kalau sama orang yang pernah kita zalimi, langsung ngomong, Pak Fulan, saya pernah zalim kali jenengan, pernah salah, dengan ini saya mengatakan saya minta maaf. Itu gentle. Yang dimintai maaf ngasih karena kalau nggak ngasih maaf urusannya sudah sama Allah, bukan urusan sesama kita lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah capek-capek minta maaf, diajak salaman dia tarik tangan, kita ngucap salam, kita nyapa dia pura-pura budek, kita datang ke rumahnya ketok pintu dia banting pintu celoger, kita ketemu di jalan dia malah melipir minggir masuk siring. Dia bukan salah kita, salah dia. Kalau sudah ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Coba kita tebak-tebakan cak lontong dulu sekarang. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute? Buntutnya apa palanya? Ada yang jawab pala, ada yang jawab buntut. Ini tebak-tebakan cak lontong soalnya. Jawabannya jadi salah semua. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi kalau ketemu orang yang kereng Pak, ngotot, ngetek, ngeyel, merengkel, sudah dimintain maaf ya nggak mau ngasih maaf, urusannya EGP. Emang gue pikirin, monyet gue dipikir. Jangan dipikir, nggak usah jadi beban. Urusannya bukan lagi sama kita, urusan dia dengan Allah. Begitu rumusnya. Kita itu begini Bu, nggak akrab nggak apa-apa, yang penting jangan musuhan. Kan ada kan ibu-ibu itu soulmate banget, bestie katanya, bestie banget, kemana-mana bareng, pengajian bareng, duduk aja pengen sebelahan, pengajian bareng, kondangan bareng, bajunya aja mirip, make upnya tukeran suaminya. Oh, jangan sampai Pak hampir ketukar suami, saking akrabnya, saking dekatnya umpama. Suatu hari selek, tiba-tiba ada masalah miskomunikasi, mungkin masalah utang yang telat bayar kali ya, atau masalah apa. Selek nggak apa-apa, yang penting nggak musuhan. Ketemu di jalan, tegur sapa, dari mana? Belakang. Mau kemana? Depan. Ya nggak apa-apa, kan nggak musuhan. Dingin nggak masalah, yang penting jangan musuhan. Yang jadi masalah itu musuhan. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa, bapak-bapak minta maaf sama suami, sama istri. Karena banyak sekarang suami-suami yang menyakiti hati istri. Ya, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita ini diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Kalau kata orang bijak, tangisan anak adalah rahmat, tapi tangisan emaknya anak adalah laknat. Tak ulang lagi, tangisan anak adalah rahmat, makanya kalau anak nangis gak usah pusing, tapi tangisan emaknya anak adalah laknat. Jangan pernah membuatnya menangis Pak. Nggak salah kalau minta maaf sama istri, kalau bisa
Pernah saya ajarin kan tempat Pak Kades itu sama istri yang baik Pak. Wayahnya masuk Ramadan, mau lebaran, kasih duit istrinya 30 juta. Setuju gak kira-kira? Iya dong. Jangan mama. Di sini gedung wani mama kan? Jangan udah katrok itu mah. Mama. Meriki mama. Ibu-ibu dari dapur jawab, ada apa papa? Sini dulu. Nanti papa, mama sedang membersihkan teletok. Di depan si mama, duduk mama. Rogoh kantong kanan Pak, banting duit 15 juta. Jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Untuk beras, buat bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan dadang, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, turah malah papa. Yonek turah, lebihnya ambil sama mama. Alhamdulillah, istri riang gembira ngekep duit 15 juta. Balik ke dapur, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Silakan berangkat ke mall, ke Bandar Lampung, Transmart, Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus buat istri, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok jedut langit lah Bu. Nah dibalik sekarang jelang Ramadan, ibu-ibu minta maaf sama suami, mungkin gak ikhlas ngerumat suami. Karena mengapa surganya istri itu ada pada ridho suaminya. Ibu-ibu ini paling gampang masuk surga taat suami, paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, tak ajarin Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan di neraka itu, gampang kita sekarang. Nah terakhir ini yang nggak boleh lewat, bakti sama orang tua. Ba'da man adraka walidayhi, celaka anak-anak yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Anak yang gak sempat bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya budaya Jawa itu apa Pak? Ngerantang orang tuanya. Kalau mau masuk Ramadan itu apa namanya? Paleman. Kalau di kampus saya itu ngirim palem. Palem itu diisi nasi, lauk gitu ya. Tak palem ya Bu ya. Di kampus saya itu masih loh Pak. Jadi kalau mau masuk Ramadan ngirim. Itu maksudnya apa? Bakti sama orang tua. Bakti minta maaf. Karena mengapa? Ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Baik, paling akhir ini, terakhir sekali, masih kok terakhir terus ya, terakhir sekali. Saya nggak sempat ngebahas akhir sanah TPA Miftahul Huda karena waktu kita mepet. Bapak Ibu saya juga datangnya terlambat. Terkait dengan ini kita bersyukur Ustadz yang khidmat di TPA kita Pak adalah penghafal Al-Quran dengan hafalnya mutasim. Di kota banyak orang yang punya rumah tahfiz Pak, tapi gak punya sana. Nah ini kita punya ustadz, punya kiai yang bersana mutasim sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ngapal Quran itu yang mahal bukan hafalannya tapi sanadnya. Kalau cuma ngapal tok ya Pak, pakai headset, yang penting nggak punya beban, ngapal aja, hafal Quran tapi nggak punya guru, gurunya setan, hafal Al-Quran. Atau ada orang yang punya guru tapi gurunya tidak bersanad. Nah, penting sekali kita, anak kita suruh ngaji, masuk TPA, ngapal juga. Tapi ingat, anak jangan suruh berangkat sendiri. Pertama, harus diantar orang tuanya. Saya tanya, yang wajib mengajarkan Al-Quran itu siapa sih? Orang tua kan Pak? Bukan guru ngaji. Yang wajib mengajarkan Quran buat anak kita itu orang tua, bukan guru ngaji. Orang tua wajib mengajarkan Quran sama anaknya. Cuman orang tua nggak sempet karena cari duit, nggak sempet ngajar ngaji. Atau orang tuanya sempet tapi geblek, nggak bisa ngajar ngaji. Makanya diantar guru ngaji. Bagaimana ngantarnya? Abi, umi, ustadz, ustadzah, pak yai, bu nyai, nitip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal kami ikhlas marahin aja. Kalau dia ngelawan gebuk pantatnya kami nerima. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan, enggak jauh beda sama bapaknya. Oh pemenang mama ya iya dong Pak, goblok turunan loh. Walaupun kata guru saya nggak ada orang goblok, yang ada orang males. Karena segoblok-goblok manusia, kalau dia rajin pintar. Sepintar-pintar manusia kalau malas dia goblok. Makanya Bapak Ibu, kalau kata Gus Baha, mengapa santri pintar nggak sukses? Karena santri pintar egonya tinggi, gumedek rasa pintar dewe. Sama kiai suka berdebat, sama orang tua suka ngebantah, nggak bertahan. Karena ngapa? Nggak mau diatur orang. Orang pintar tuh nggak mau diatur, makanya nggak sukses. Tapi kalau orang bodoh tapi ulet, sukses. Makanya kalau pengen sukses jangan pintar-pintar amat. nggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita ulet itu orang sukses. Makanya santri kalau pintar tinggalnya di kota. Karena santri pintar malas pulang kampung, pulang ke Gedung Wani malas. Maunya tinggal di kota, pintar soalnya. Tapi nang kota tanah mahal ngontrak. Nah santri yang geblok di kota nggak berani, tinggalnya di Gedung Wani. Dapat hibah tanah, bikin majelis. Mula-mula diniyah biasa jadilah. Bis itu, ada yang hibah lebih lebar, bikin pondok. Santri yang katanya sedang-sedang saja jadi muassis pondok pesantren. Tapi santri yang pintar nang kota masih ngontrak. Makanya Bapak Ibu, yang penting adalah keuletan. Antar anaknya ke guru ngaji, kalau bisa pakai DP. Rogoh kantong, Pak Yai, ini DP-nya 5 juta. Alhamdulillah. Di Gedung Wani ada yang kayak gitu. Kiamat, kiamat. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sahriyah bulanan cuma 20.000 aja protes. Guru ngaji sekarang gak ikhlas. Guru ngaji diomongin gak ikhlas, sakit rasanya. Kalau guru ngaji bisa nyanyi dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jangan begitu Bapak Ibu. Pengorbanan kita buat anak ngaji, ngasih ke orang alim itu Bapak Ibu, betis ini ati alfin, dilipat gandakan pahalanya 900.000 kali lipat. Baik, segitu saja dulu Bapak Ibu. Tentunya banyak kekurangan apa yang saya sampaikan karena waktu memang sangat terbatas sekali. Mohon maaf saya sudah datangnya terlambat. Dan ini minta doanya, ada yang akikah ya. Ini yang akikah itu Tri Ningsih binti Ngadino. Ini sudah ibu-ibu ya yang di akikah. Umur berapa ini? Oh 15 ya. Kemudian penggalangan dana kita alhamdulillah tadi infak jenengan terkumpul 3.650.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Allahumma amin. Yang doa siapa ini? Langsung ya? Langsung Pak ya? Langsung ya? Yang doa biar minta barokah penghafal Quran ya Bapak Ibu. Saya ini bukan penghafal Quran soalnya.
Saya ini punya pondok Pak Yai. Pondok saya itu salafiyah kitabiah sama tahfiz juga. Cuman tahfiznya saya langsung ngambil dari Tubwirong karena saya tidak hafal Quran. Jadi sekali lagi minta barokahnya Mbah Yai Mutakin Al-Hafiz untuk memimpin doanya. Ini sekaligus juga ada akikoh Tri Ningsih binti Ngadino. Baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata yang tak berkenan dan kurang sopan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rabbina wa huwa yakabir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal salam. وما ينبغي لجلال وجهك معادن سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقدر كلها وجلد وقدر ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ومشيخنا واستاذنا ومعلمنا ببركة حفظ القرآن. اللهم اكرمنا بكرامة حفظ القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن. اللهم زينا بزينة خد القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اقض جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة في سر حق القرآن. اللهم حصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة بجاه القرآن. اللهم يسر لنا وبارك لنا من أمور الدنيا والآخرة بحرمة حفظ القرآن. اللهم ارحمنا وأمة سيدنا محمد وإنك خير الراحمين يا رحيم المذنبين. اللهم اهدنا وأمة سيدنا محمد وإنك خير المهتدين يا هادي المضلين. اللهم انصرنا وأمة سيدنا محمد فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وأمة سيدنا محمد فإنك خير الفاتحين. اللهم ارزقنا وأمة سيدنا محمد وإنك خير الرازقين. اللهم سلمنا وأمة سيدنا محمد من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وجماعتنا من أهل الأمن والخير، واجعلنا وإياهم من بيتك الصالحين والصالحات يا حي قيوم يا غياث المستغيث أغثنا يا مغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.